Meme coins hype-nya semakin lama semakin gila ya, yang aku rasain sejauh ini ya, per 28 Juli 2024, di mana cycle 2020-2021 itu, yang hype itu kan NFT dan GameFi kan. Di mana mereka itu jadi Trojan horse ya, kuda Troyanya untuk onboarding orang ke crypto gitu. Yang buat orang lebih terekspos ke dunia cryptocurrency gitu, karena saking boomingnya dan lebih mudah dipahamin kan. Nah, kalau sekarang yang aku lihat adalah meme coins, di mana kita lihat ada contohnya Ponke, dan juga yang lama-lama itu kayak Dogecoin, SHIB, dan lain-lain. Kalau Ponke sendiri kita bisa lihat mereka itu dari jalur sosial media, TikTok ataupun Instagram, mereka buat konten-konten lucu, di mana ada beberapa yang viral juga sampai jutaan views-nya. Nah, ini menurut aku bisa bagus banget untuk menambah exposure meme coins gitu. Dan nantinya pastikan pelan-pelan orang yang terekspos ke meme coins ini akan lebih mengerti cryptocurrency dan pelan-pelan juga belajar tentang Bitcoin dan lain-lain gitu. Dan ya, memes juga surprisingly sejauh ini yang cover portofolio aku, jadi nggak terlalu kena drawdown sedalam yang aku bisa kirain kemarin. Tapi karena misalnya contoh, karena aku ada posisi di Pungke, dia all time high, lumayan nge-cover, jadi drawdown-nya nggak separah yang seharusnya gitu. Oke, jadi langsung aja. Kali ini aku akan share ke kalian tuh kenapa aku setuju akhirnya kalau memes itu adalah spekulasi. Dan aku juga termasuk kan spekulasi juga di meme coins. Yang kedua adalah resiko yang aku rasain, maksudnya meme exposure dari meme coin ini apa. Yang ketiga adalah aku akan update meme wallet aku, di mana isi dari meme wallet ini adalah yang aku videoin di YouTube. Contohnya kayak yang episode spekulasi meme coin itu yang turun 70%. Dan juga ada yang satu lagi itu walletnya yang berisi yang aku beli Ponke, Maneki, dan Didit. Intinya high conviction play gitu lah. Dan nanti yang terakhir aku akan share ke kalian 2 atau 3 memes yang menurut aku menarik dan ya bisa jadiin referensi buat kalian, dan kalian bisa mungkin jadikan watchlist. Ya ingat, bukan ajakan membeli dan bukan nasihat keuangan. Oke, langsung ke yang pertama, kenapa aku setuju akhirnya kalau ini spekulasi. Ya awalnya juga nggak kurang terima dibilang spekulasi dan ngotot kalau ini investasi gitu kan. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, ya aku coba jual beli sendiri dan juga riset sendiri, cari-cari info, ya ikut komunitasnya segala macam, cari tahu yang bisa dicari tahu dan lain-lain. Akhirnya ya berakhir di satu pemahaman bahwa ini adalah spekulasi. Ya mungkin ya kutipan dari John Kenneth Galbraith ini bisa membantu jelasin ya. Intinya dia bilang kan di sana, di kutipan dia itu forecaster kan. Akhirnya aku coba ganti jadi speculator. Nah, itu kita bisa tahu ya apa yang kita nggak tahu, dan yang lebih parah itu kita nggak tahu yang kita nggak tahu kan. Jadi ya mungkin kita bisa cari tahu nih yang kita nggak tahu. Nah, itu bisa ningkatin probabilitas kita biar lebih terjaga dari resiko gitu. Nah, tapi kita nggak bisa pungkirin yang satu lagi yang lebih sulit gitu, yang kita nggak tahu bahwa kita nggak tahu. Nah, jadi menurut aku di meme coins tuh banyak banget yang kedua ini, jadi lebih sulit kan. Jadi itu yang membuat aku setuju kalau ini adalah spekulasi. Nah, aku juga makin setuju kalau ini spekulasi setelah kemarin itu nggak sengaja ngedengar podcast ya Michael Saylor, kebetulan ada juga bahas meme coin gitu. If you said to me, what should you speculate in? Mhm. We talk about meme stocks Right. and meme coins, and it's kind of sits up there. It sits right in the same space with what horse should you bet on and what sports team should you gamble on. Alasan aku masih ada posisi di meme coins tentunya karena aku masih punya conviction dan masih yakin kalau ini belum berakhir untuk memes dan masih bisa rally lagi. Dan juga memang ada yang berhasil dan ada yang nggak berhasil. Dan tentunya semakin hari harusnya kita kan semakin berkembang ya, berusaha menjadi lebih baik. Dan ya tentu kesalahan-kesalahan yang dulu dicatat biar gak diulangi ke depannya gitu. Dan stick ke high conviction play yang lebih yakin, dan usahain nggak membabi buta belinya, nggak blind buy. Ya intinya itu sih. Ya tujuannya sebisa mungkin menghindarkan permanen capital loss lah. Maksudnya hilang modalnya gitu. Walaupun aku juga pernah beberapa kali hilang modal di beberapa project yang ngerak ya. Aku share di grup juga sebagai jurnal aku sekalian. Itu ada 4 atau 5 kemarin yang ngerak juga. Ada satu lagi risk-nya namanya opportunity risk. Ya, ini adalah kita bisa aja kehilangan potensi kita cuan ya. Contohnya aku pernah kena satu di Popcat, di mana aku masuknya tuh di bawah 10 juta dolar market cap, dan dia tuh ngepump sampai 1 billion. Ya intinya kehilangan potential gains-nya itu 100x lah kira-kira. Next kita akan update meme wallet aku yang mana aku pernah buat episode-nya kalau aku beli di YouTube. Kita lihat yang pertama di mana ini ada Ponke, ya, Maneki, dan Didit ya. Kenapa aku pisahin sama yang satu lagi? Karena ini yang aku lebih yakin gitu. Jadi kita lihat di sini, terakhir aku screenshot ini sore ya, tanggal 28. Nah, ini udah 100% lebih ya gains-nya. Dimana modalnya tadi aku hitung tuh $400. Nah, sebenarnya yang paling tinggi itu naiknya cuma Ponke kan, karena Ponke yang belinya dari 0,15.
Kalau sekarang tadi terakhir lihat udah di 0,55, ya udah naik hampir 300%. Bahkan all time high-nya kemarin di 0,7. Oke, untuk wallet yang kedua, ini aku namain Buy Deep Meme kan, karena dia ini turun 70%, makanya aku tertarik dan aku kemarin tuh screening, dan aku cari yang lumayan menarik menurut aku lah. Nah, ini lagi minus ya, minus ratusan dolar, karena ini modalnya 700 USD kan. Kita lihat di sini, itu yang carry cuma satu guys, kalau nggak itu minusnya dalam banget, yaitu adalah Harambe. Karena kemarin tuh kalau nggak salah aku pernah sharing di grup itu minusnya pernah sampai 300 USD-an. Berarti kan hampir 50% dropnya. Nah, tapi karena ini memes ya, semua bisa terjadi dengan cepat. Nah, jadi Harambe nge-carry gitu. Udah naik 100% lebih. Tapi kita lihat yang lainnya drop hampir 50%. Oke, jadi langsung ke yang terakhir. Memes yang menurut aku bisa dipantau, jadiin watchlist untuk kalian mungkin, karena ini menarik juga. Oke, langsung ke yang pertama adalah Popdog ya. Nah, Popdog ini dia dibuat 7 bulan lalu ya. Hampir sama timeline-nya tuh sama Popcat gitu. Tapi bedanya Popcat tuh ngacir udah jalan duluan. Udah naik tinggi banget ke 1 billion kemarin all time high-nya, seperti yang aku bilang tadi. Tapi Popdog ini baru di bawah 5 juta dolar market cap gitu. Jadi masih jauh banget. Perbandingannya gitu masih jauh lah. Tapi ya yang aku lumayan suka dari dia ya selain chart-nya ya, selain teknikalnya, yaitu community-nya selalu kerja sejauh ini yang aku lihat ya, karena aku rajin ikut space-nya juga di Twitter, maksudnya di X. Dan ada juga info kalau banyak whale yang akumulasi gitu, yang pegang Popcat dan Wave gitu. Nah, yang kedua adalah Myro ya. Myro ini meme anjing juga, dan market cap-nya juga udah lumayan tinggi ya, seratusan juta dolar market cap, dan udah listing di Bybit juga. Aku juga lumayan tertarik sama chart-nya juga kan, kemarin aku juga share di grup. Ya narasinya bisa jalan bulan depan untuk anjing, ya karena bulan 8 adalah National Dog Month. Karena setahu aku memes di crypto tuh sangat sensitif dengan isu-isu kayak gini. Oke, yang terakhir adalah Maneki. Ya, kenapa Maneki? Karena kemarin tuh sempat naik 200%, ya tapi turun lagi sekarang. Dan ya menurut aku menarik karena dia di burn. Udah ada mekanisme burn dengan cara pakai games gitu mereka. Dan ya secara chart juga mirip dengan Mew, di mana Mew ini udah breakout. Aku juga pernah share kemarin. Dan community-nya juga lumayan rame, lumayan bagus sejauh ini yang aku lihat. Dan sejauh ini juga timnya delivernya on time gitu. Maksudnya project-project apa yang mereka mau kerjain, ya mau burn juga sejauh ini on time. Jadi menurut aku bagus banget, belum ada red flag gitu. Ya tapi balik lagi ke masing-masing ya, jadiin watchlist dan referensi. Ini bukan aset keuangan. Yaudah guys, kira-kira gitu aja untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Kalau kalian mau aku bahas topik apa, kalian silahkan tulis kolom komentar. Semoga aku bisa bahas ke depannya. Yaudah guys, see you on the next video.